Baik, sebelumnya, Sotihotu Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran di mana siswa dalam kelas dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok dipandang sebagai satu kesatuan terdiri untuk mempelajari materi yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Berikut yang telah saya lampirkan mengenai kerja kelompok. Jadi ini adalah contoh dari gambar anak-anak yang sedang bekerja kelompok. Misalnya dalam kelas itu terdiri dari 20 orang, lalu bisa masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Metode belajar kelompok yang digunakan dalam suatu strategi pembelajaran bertujuan untuk yang pertama, memecahkan masalah pembelajaran melalui proses kelompok. Jadi bagaimana siswa dalam kerja kelompok itu saling membantu sama lain untuk memecahkan pembelajaran yang belum siswa ketahui. Biasanya kan siswa kalau misalnya belajar biasa itu kan malu ingin bertanya sama gurunya. Apa karena malu atau karena biasanya kan kalau nanti kalau aku bertanya nanti takutnya belajar sama teman-teman seperti itu. Jadi kerja kelompok itu berfungsi untuk memecahkan masalah pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bekerja sama di dalam kelompok. Jadi, kerja kelompok ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam kerjasama. Jadi, ada siswa yang belum akrab atau kurang saling kenal. Nah, kerja kelompok ini sangat berfungsi untuk bagaimana menumbuhkan rasa kerjasama satu sama lain di antara siswa. Yang A, alasan penggunaan metode kerja kelompok. 1. Kerja kelompok dapat mengembangkan perilaku gotong royong dan demokratis. Nah, ini bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, seperti siswa yang satu sama lain misalnya kurang akrab atau misalnya dalam kelas mereka cuma mau bergaul dengan teman-teman yang mereka kenal. Nah, kerja kelompok ini berfungsi sekali bagaimana caranya mereka mengembangkan perilaku gotong royong di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kerja kelompok dapat memacu siswa aktif belajar. Nah, jadi kalau kerja kelompok ini misalnya ada temannya salah satu yang biasanya pendiam atau pasif di dalam kelas, karena melihat temannya aktif saat pelajaran kerja kelompok, nah hal itu dapat memicu siswa agar sama-sama belajar untuk aktif. Yang ketiga, kerja kelompok tidak membosankan siswa melakukan kegiatan belajar di luar kelas, bahkan di luar sekolah yang bervariasi, seperti observasi, wawancara, cari buku di perpustakaan umum, dan sebagainya. Nah, jadi kerja kelompok tuh kalau misalnya membosankan, biasanya kan cuma di kelas, habis itu bagi kelompok, udah kerja kelompok. Nah, bagaimana sih caranya agar siswa tuh kayak biar gak bosan gitu sama kerja kelompok? Nah, caranya ini, kita bisa mengadakan kerja kelompok di luar kelas, seperti misalnya cari buku di perpustakaan bareng-bareng, membahas bareng-bareng, observasi misalnya ke tempat-tempat yang dapat tempat-tempat yang bersejarah, mungkin setelah itu mereka mendiskusikan hal apa sih yang kalian dapatkan saat kalian pergi ke tempat itu, seperti itu. Jadi kerja kelompok ya nggak harus di kelas, karena kan kalau misalnya di kelas itu kan biasanya membosankan. Jadi hal ini berguna bagi kerja kelompok, bagaimana menciptakan ruang kerja kelompok yang tidak membosankan. Yang B, kekuatan metode kerja kelompok. 1. Membiasakan siswa bekerja sama, musyawarah, dan bertanggung jawab. Jadi, kerja kelompok ini dapat membantu siswa, bagaimana siswa itu dapat belajar untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan musyawarah. Jadi, bagaimana satu kelompok itu siswanya biar aktif, saling tolong-menolong, terus musyawarah tentang pembelajaran yang sedang mereka bahas. Seperti itu. Yang kedua, menimbulkan kompetisi sehat antar kelompok, sehingga membangkitkan kemauan belajar yang sungguh-sungguh. Jadi misalnya persaingan-persaingan yang ada di kelas ingin jadi yang utama itu bisa
apa namanya, bisa menjadi komunitas yang sehat itu, bukannya karena mereka ingin selalu menjadi yang pertama akhirnya menimbulkan hal negatif misalnya berantem atau saling mencari satu sama lain, itu kan gak bagus banget. Nah, jadi kompetisi yang sehat ini dapat banget kerja kelompok berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang damai, belajar bersama-sama. Yang ketiga, guru dipermudahkan tugasnya karena tugas kerja kelompok cukup disampaikan pada ketua kelompok. Nah, kerja kelompok ini harus dipilih satu ketuanya untuk apa sih? Nah, ketuanya itu untuk memandu siswanya, memandu teman-temannya dalam kerja kelompok. Jadi ketua kelompok itu nanti memberitahu apa namanya perkembangan yang terjadi di kelompok itu seperti apa. Teman-temannya pada mengerti atau tidak. Tapi walaupun cukup disampaikan pada ketua kelompok, tapi guru harus melakukan apa namanya observasi di setiap kelompok, melihat apakah kerja kelompok ini berjalan sesuai alurnya, seperti itu. Jadi agar tidak melenceng dari alurnya. Jadi mengusahakan bagaimana semua siswa dapat mengerti dengan baik. Yang keempat, ketua kelompok dilatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan anggotanya dibiasakan patuh pada aturan yang ada. Nah, jadi pemilihan ketua kelompok pada kerja kelompok ini untuk memimpin dan bertanggung jawab. Memimpin dalam artian apa? Biar teman-teman itu mengerti belajar yang sedang dibahas. Lalu bertanggung jawab atas semuanya, yang artinya seperti ini. Ada teman yang nggak mengerti tentang bahasan yang sedang dibahas, itu ketua kelompok ya itu fungsinya. Ayolah mengajak yang belum mengerti bagian apa, seperti apa. Jadi biar mereka tuh bareng-bareng. Jadi tuh yang ngerti itu nggak cuma satu atau dua anak, tapi semuanya dalam anggota kelompok yang telah dibuat itu semuanya mengerti. Seperti itu. Nah, yang C, kelemahan metode kerja kelompok. Satu, sulit membentuk kelompok yang homogen bagi segi minat, bakat, prestasi maupun intelijensi. Dua, pemimpin kelompok sering sukar untuk memberikan pengertian kepada anggota, menjelaskan dan pembagian kerja. Tiga, anggota kadang-kadang tidak mematuhi tugas-tugas yang diberikan pemimpin kelompok. Empat, dalam menyelesaikan tugas sering menyimpang dari rencana karena kurang kontrol dari pemimpin kelompok atau guru. Yang kelima, sulit membuat tugas yang sama, terutama bagi kerja kelompok yang komplementer. Nah, ini nih cara mengatasinya. Cara mengatasi kelemahan metode kerja kelompok. Yang satu, mengkaji dulu lebih dahulu materi pelajaran dengan cermat. Lalu, buatlah garis besar rincian tugasnya untuk setiap kelompok agar bobot tugas tersebut sama beratnya. Jadi pembagian kelompok itu harus adil. Misalnya, mengenai 4 kebenaran mulia. Ya, mereka dalam setiap kelompok itu harus diberikan tugas yang sama. Sama-sama misalnya hari pertama, 4 kebenaran mulia kita harus mengerti mengenai pengertian serta pembagiannya dulu, seperti itu. Jadi nggak satu yang mengenai pengertian, satunya menjelaskan bagaimana cara kita terbebas dari suatu penderitaan lewat 4 kebenaran mulia. Itu kan tidak bobotnya kan nggak sama ya, jadi harus sama. Yang kedua, adakan tes sosiometri dan hasilnya digunakan untuk menentukan kelompok yang mereka kehendaki. Misalnya dalam kelas itu kita tes dulu nih mengenai 4 kebenaran mulia. Siswa mana yang hanya tahu 4 kebenaran mulia hanya satu penderitaan gitu. Nah, yang lain tahu nih 4 kebenaran mulia itu ya selain ada penderitaan, di dalamnya ada cara untuk menyelesaikan penderitaan. Dengan cara 8 jalan mulia faktor 8. Nah, kita bagi tuh. Misalnya dalam kelompok sama-sama dibagi. Yang mengerti 4 kebenaran mulia lebih jelas tuh 2 orang. Yang 3 orang ini belajar bareng-bareng, ayolah diajak temannya dirangkul agar sama-sama mengerti seperti itu. Lalu yang ketiga, bimbingan dan pengawasan kepada setiap kelompok harus dilakukan terus-menerus. Nah, ini yang tadi. Jadi jangan cuman udahlah ketua kelompoknya pinter, jadi seorang guru tuh udahlah serahin aja sama ketua kelompok. Jangan seperti itu. Tugas kita sebagai guru ya tetap harus membimbing, mengawasi agar kerja kelompok ini
dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah dibuat. Seperti itu. Rencana itu adalah apa? Ya rencananya ada agar siswa ini contohnya mengerti mengenai 4 kebenaran mulia, caranya bagaimana menyelesaikannya, serta kenapa jalan mulia tuh penting kita pelajari. Jadi agar siswa itu mengerti mengenai penjelasan pembelajaran yang telah ditetapkan secara lanjut. Yang keempat, jumlah anggota dalam satu kelompok jangan terlalu banyak. Nah, ini kenapa nggak boleh banyak-banyak? Nah, kalau anggota kelompok terlalu banyak, ketua juga pasti bingung bagaimana sih mengawasi teman-temannya. Karena kan kadang mengawasi, contoh 3 orang saja itu kan sulit kan, mengawasi perkembangan yang mereka perkembangan yang sedang mereka rasakan melalui kerja kelompok tersebut. Nah, jadi kerja kelompok tuh lebih baik yang saya bilang tadi di awal, ya paling nggak ya 5 kelompok. Kenapa 5 kelompok? Ya agar ketua juga agar lebih mudah. Tidak apa-apa sedikit anggotanya dalam kelompok, yang penting siswa dapat mengerti pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Lalu yang kelima, motivasi yang diberikan jangan sampai menimbulkan persaingan antar kelompok yang kurang sehat. Nah, yang kelima ini penting banget. Jangan sampai hanya karena kerja kelompok, pertemanan menjadi hancur. Dalam artian apa? Mereka sama-sama apa ya? Sama-sama bersaing yang kurang sehat, menyebabkan satu sama lain malah jadi saling membenci. Itu enggak. Adanya kerja kelompok ya, supaya mereka lebih dekat, bekerjasama, gotong royong, seperti itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran dengan metode kerja kelompok. 1, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ini yang udah saya jelaskan tadi. Contohnya mengenai misalnya seperti ini. Hari pertama kita harus tahu nih secara terperinci dari 4 kebenaran mulia itu seperti apa. Hari kedua kita harus tahu cara untuk menyelesaikan penderitaan lewat jalan mulia seperti apa. Lalu yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran, menjabarkan materi tersebut dalam tugas-tugas kelompok. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita tuh sebelum mempelajari 4 kebenaran mulia, apa saja yang harus kita siapi? Materi apa saja yang harus kita sediakan sebelum proses kerja kelompok ini berlangsung. Jadi agar apa? Kenapa harus disiapkan? Ya agar tugas-tugas kelompok itu menjadi ringan. Kita mengobservasi pembelajaran itu lebih ringan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber yang akan menjadi dasar kegiatan kerja kelompok. Nah, ini yang sudah saya jelaskan, mencari sumber yang baik. Apa nih arti sumber yang baik? Ya, kita harus cari sumber yang terpercaya. Jangan sampai kita kerja kelompok itu memakai sumber yang kurang terpercaya. Akhirnya apa? Salah paham. Muncullah persepsi yang salah. Nah, jadi itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apakah yang kita pelajari ini benar atau tidak. Seperti itu. Jadi itulah tugas kerja kelompok. Misalnya yang anak A, si A dapat materi dari sumber ini, yang B dapat sumber ini. Nah, itu sama-sama digabungkan. Kalau ada perbedaan itu bisa diberikan kepada guru. Kenapa diberikan kepada guru? Ya kita membicarakan itu perbedaan ini tuh yang benar tuh yang mana. Nah, agar siswa itu tidak salah persepsi. Yang keempat, menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat memulai mengakhiri, dan tata tertib lainnya. Nah, ini peraturan dalam kelompok itu apa saja. Misalnya, pokoknya dalam kerja kelompok ini nggak boleh ada anak yang pasif. Semua harus aktif. Nah, maka dari itu perlu sekali pembentukan aturan. Agar apa? Siswa itu terpacu agar mereka itu aktif gitu. Lalu cara kerja. Nah, cara kerjanya gimana? Ya semua harus mempelajari pembelajaran bareng-bareng. Jangan sampai ada 5 anggota, 1 orang pendiam, terus nggak ngerti apa-apa. Jangan sampai kayak gitu. Terus saat mengakhiri itu saat kerja kelompok sudah selesai, kita harus menganalisis. Kita tanyakan siswa satu persatu. Coba 4 kebenaran mulia, jelaskan secara detail serta hal baru apa yang
kamu dapat dari materi 4 kebenaran mulia. Jadi kita tuh tahu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak dapat menjelaskan, ya berarti kerja kelompoknya belum berhasil. Kalau misalnya siswanya udah paham mengenai 4 kebenaran mulia secara bagus, itu mengerti dengan baik, ya berarti kerja kelompok ini berjalan dengan berhasil. Nah, kegiatan pelaksanaan. 1. Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran sebelumnya. Nah, ini yang sudah saya beritahu tadi, bahwa misalnya contoh, hari pertama mengenai 4 kebenaran mulia, hari kedua mengenai cara bagaimana kita menyelesaikan suatu penderitaan lewat 4 kebenaran mulia. Jadi setelah hari ketiga yang mengganti lagi, itu kita harus tanya, materi sudah kita pelajari biar apa? Biar nggak lupa. Nah, biasanya kan seperti ini kan, teman-teman tuh biasa seperti ini. Dikasih materi, dicatat di buku sampai detail banget. Nah, cuma dicatat. Nah, keesokannya nggak dibaca lagi. Nah, kalau kita nggak melakukan pertanyaan dari pelajaran sebelumnya, ya itu akan lupa. Jadi kerja kelompoknya akan sia-sia. Nah, itu sangat diperlukan banget. Yang kedua, memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan dikerjakan. Jadi apa? Kita harus memotivasi belajar, mengemukakan kasus yang ada dengan kaitannya dengan pelajaran. Bagaimana agar siswa itu berpikir kritis. Kritis dalam artian apa? Agar mereka aktif mempertanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui. Atau tidak, hal yang telah mereka ketahui kok mungkin menurut mereka kok merasa kurang cocok ya sama jawaban yang mereka inginkan. Nah, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kerja kelompok. Mereka selalu membicarakan, kok ini bisa begini ya? Kok 4 kebenaran contohnya, kok 4 kebenaran kok bisa ya disebut sebagai jalan untuk mengakhiri penderitaan? Kan ada jalan-jalan lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mengemukakan tujuan pembelajaran dan berbagai kegiatan yang akan dikerjakan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi kita mengemukakan tujuan dari pelajaran. Apa sih tujuan yang kita kerja kelompok? Nah, itu harus dibicarakan. Yang pasti, siswa harus mampu bukan menguasai ya, tapi memahami pembelajaran yang dibahas dengan baik. Jadi, kerja kelompok itu bisa disebut berhasil. Kalau misalnya para siswa itu memahami tentang pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, kegiatan inti pelajaran. Yang satu, mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, kita harus materi yang kita pelajari itu apa, sumbernya dari mana. Jadi harus jelas agar saat kerja kelompok berlangsung itu biar nggak bingung. Yang kedua, membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok sudah saya jelaskan, jangan terlalu banyak. Tidak apa-apa sedikit, yang penting siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Maka dari hal itu, kerja kelompok dapat dikatakan berhasil. Nah, yang ketiga, mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok atau langsung kepada siswa. Jadi, tugas yang diberikan itu bisa lewat ketuanya atau tidak kepada siswanya langsung, seperti itu. Yang keempat, mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan mengakhiri kegiatan kerja kelompok. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya kerja kelompok itu tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu agar para siswa aktif dan mengerti pembelajaran yang disampaikan. Nah, jadi seperti itu. Tata tertibnya, semua siswa harus aktif dalam kerja kelompok. Kalau tidak ada yang aktif, contoh nilainya misalnya dikurangkan. Jadi itu apa ya? Untuk agar siswa digertak, agar mereka tuh, ayo berani, kamu pasti bisa. Lalu yang kelima, mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator selama siswa melakukan kerja kelompok. Nah, ini yang sudah dijelaskan, jangan
semua diserahkan kepada ketua kelompok. Tapi kita harus melakukan pengawasan. Untuk apa? Ya itu agar siswa tuh mampu tidak para siswa tuh mengerti pembelajaran yang sedang berlangsung dalam kerja kelompok seperti itu. Kalau misalnya kita nggak memonitor, kadang tidak semua ketua kelompok tuh dapat mengerti kan. Wah, ini ada teman yang misalnya butuh perhatian yang khusus dalam artian tidak bisa mempelajari pembelajaran itu secara langsung. Secara langsung tapi secara cepat. Ada siswa yang bisa memahami pembelajaran secara cepat. Yang keenam, pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, pemberian balikan dari kelompok lain atau dari guru. Jadi hasil kerja kelompok itu setiap kelompok tuh ditanyakan. Coba kamu sudah dari kelompok ini perkembangannya sudah sampai mana? Hal apa yang sudah diketahui? Nah, jadi agar apa? Agar untuk pelaporan hasil kerja kelompok itu jelas. Semua siswa tuh tahu pencapaian yang telah dicapai setiap kelompok itu tahu. Lalu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Yang satu, meminta siswa merangkum isi pembelajaran yang telah dipakai, dikaji melalui kerja kelompok. Nah, contohnya, mengenai 4 kebenaran mulia. Siswa tuh harus bisa merangkum, apa sih isi dari 4 kebenaran mulia? Caranya bagaimana sih 4 kebenaran mulia bisa berhasil untuk menyelesaikan suatu pendekatan. Yang kedua, melakukan evaluasi hasil dan proses. Dievaluasi nih, hasil dari kerja kelompok ini apa, prosesnya seperti apa. Yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut baik berupa mengajari ulang materi yang belum dikuasai siswa maupun memberikan tugas pengayaan bagi siswa yang telah menguasai materi tersebut. Jadi, melaksanakan tindak lanjut seperti ini. Jadi, udah kerja kelompok nih mengenai 4 kebenaran mulia, misalnya kan ada sesuatu yang kurang. Nah, siswa itu bisa lebih menguasai materi dengan baik karena kan dapat tindak lanjut dari guru seperti itu. Jadi guru tuh juga dapat berperan penting dalam kerja kelompok agar siswa dapat menguasai materi atau pembelajaran dengan baik. Ini referensi dari buku yang telah saya ambil. Baik, sekiranya sampai situ metode mengenai kerja kelompok yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang maksimal dalam penyampaian. Terima kasih. Namo Buddhaya.